Inilah visual udara yang memperlihatkan titik tanggul Sungai Wulan yang jebol. Tanggul Sungai Wulan memisahkan Kabupaten Kudus dan Demak ini pada Minggu 17 Maret kembali jebol akibat tidak mampu menahan debit air yang tinggi. Titik jebolnya tanggul berada di titik yang sama, yakni di Desa Norowito, Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. Akibatnya ribuan rumah warga di wilayah Demak kembali tergenang banjir dengan ketinggian 1 hingga 3 meter. Akibat banjir ini membuat ribuan warga Demak terpaksa harus kembali mengungsi ke sejumlah titik pengungsian yang berada di Demak dan Kudus. Dan seperti inilah proses perbaikan tanggul Sungai Wulan yang terus dikebut. Hingga Selasa 19 Maret, puluhan ekskavator terus bekerja menutup tanggul Sungai Wulan yang rusak. Beberapa besi dan bambu juga terus didatangkan guna menutup tanggul yang jebol tersebut. Tanggul sepanjang 20 meter yang jebol di Desa Ketanjung, Demak ini masih terlihat rusak parah. Aliran Sungai Wulan masih terlihat mengalir ke wilayah-wilayah pemukiman warga. Tim Liputan, Kompas TV, Jawa Tengah. Ya saudara, berjumpa lagi dengan saya Farida Madia selama 30 menit ke depan dalam program Sapa Jateng, tentunya dengan tema-tema yang saat ini sedang menjadi sorotan publik. Dan tema kita kali ini adalah Jateng dikepung banjir. Untuk membahas tema kita kali ini, kita akan langsung berbincang dengan Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah, Bapak Bergas. Langsung saja dengan Pak Bergas nih. Apa kabar nih Pak? Terima kasih, baik. Alhamdulillah baik. Ini kita lihat kesibukan dari Bapak ini luar biasa sekali, apalagi Jawa Tengah saat ini sedang dikepung banjir. Ya. Kalau ini masyarakat kan masih ini Pak, masih banjirnya kok banyak sekali, ada yang di Demak, ada yang di Kudus, kemudian ada yang di Jepara, ada yang di Pati. Ini bisa dijelaskan Pak? Ya, sebetulnya memang Jawa Tengah itu secara topografi, secara wilayahnya memang terdiri dari pegunungan dan dataran rendah. Maka yang pegunungan tentunya dia punya potensi longsor. Iya. Kemudian yang dataran rendah punya potensi banjir, termasuk di dalamnya ada rob, ada banjir rob. Beda antara rob dengan banjir rob, beda. Nah, masih ditambah lagi adanya land subsidence juga, penurunan tanah. Nah, ini kan maka tentunya ya kami berharap masyarakat sadar lah bahwa kita berada di wilayah yang memiliki potensi rawan bencana yang cukup banyak dan cukup komplit kalau untuk Jawa Tengah ini. Jadi ada longsor, ada rob, ada banjir, ada rob banjir. Ada rob banjir, ada puting beliung, kemungkinan gempa juga ada Gunung Merapi juga ada. Nah, ada gas beracun juga ada tsunami juga. Nah, ya. Jangan ya, semoga tidak lah. Jadi Pak Bergas, ini kan di Jawa Tengah ini pada beberapa hari ini memang pasca, terutama ini yang di Demak, pasca tanggul Sungai Wulan jebol ini banjirnya akhirnya meluas. Bisa dijelaskan terkait dengan banjir? Kalau Demak itu kan sebetulnya itu tidak terlepas dari historis atau sejarahnya ya, karena kan adanya Selat Muria itu kan ada. Jadi Selat Muria ini sebelum jadi daratan yaitu berupa lautan, artinya itu daerah yang sangat cekung berarti. Maka dengan berjalannya waktu, saat ini hari ini sudah menjadi daratan dan menjadi lahan pertanian yang subur. Nah, tentunya tidak terlepas dari itu terjadilah menjadi aliran sungai, ada aliran Sungai Lusi maupun Sungai Wulan ya. Jadi kalau Demak itu malah ada Sungai Tuntang yang melintas juga, ada sungai, beberapa banyak sungai yang masuk di Demak ini. Dan di Demak ini sudah berapa kecamatan yang sudah? Kalau di awal kejadian di bulan Februari itu hanya 8 ya. Kalau ini sampai 12 kalau tidak salah, 12 kecamatan yang terdampak banjir ini. Sudah semakin meluas ini ya Pak? Iya, meluas. Bahkan ini kalau kita dengar update informasi beberapa waktu lalu, ini juga di Kudus juga banjir. Apakah di Kudus ini juga ada imbas dari Demak ini Pak? Iya, sama. Sebetulnya itu kan dalam satu aliran ya, Sungai Wulan atau Sungai Lusi ini yang hulunya itu ada di Blora. Nah, hanya saja memang daerah itu tidak ada tampungan-tampungan air atau tidak ada waduk penahan, hanya ada beberapa saja ya. Salah satunya ada Kelambu, ada Waduk Wilalung, hanya sebagai tempat penahan saja sebetulnya. Maka pada saat hujan tinggi sangat-sangat beresiko
terjadinya luapan maupun terjadinya tanggul jebol, dan itu terjadi di tahun ini terjadi. Ini kan berarti 2 kali ya untuk tanggul Ya, yang jebol ini. Yang pertama, kemudian yang kedua. Yang kedua ini upaya apa yang sudah dilakukan, Pak? Sebetulnya yang pertama dan kedua ini kan lokasinya di Sungai Wulan ya, Sungai Wulan. Dan itu punya ketahanan tanggul itu sudah dihitung sebetulnya, itu sampai dengan batasnya hanya 900 sebetulnya. Tapi ini sudah melampaui, jadi tinggi air itu sudah sampai 1000 atau lebih dari 1000. Pada saat lebih dari 1000 itu tinggal kekuatan tanggul, memang tinggal di titik mana dia akan jebol itu ya tinggal menunggu saja sebetulnya, dan warga sudah paham itu, warga sekitar daerah Sudah langsung mereka evakuasi sendiri. ya bukan evakuasi, mereka jaga-jaga di kali dulu, tanggul mana nih akan jebol dulu, kan gitu, tanggul yang akan berbatasan dengan Kudus atau tanggul yang mengarah kepada Demak. Lah ini sekarang di tahun 2024 ini yang mengarah ke Demak. Pada saat tahun 2013-2014 itu yang mengarah ke Kudus. Iya. Nah sekarang di tahun ini yang mengarah ke Demak, dan ini perjalanan historis cukup lama ya. Hampir satu generasi, 30-40 tahun, mungkin sampai 50 tahun baru ini terjadi tanggul ini. Informasinya ini banjir terbesar setelah sekian tahun, kurang lebih puluhan tahun baru banjir ini. Betul nih Pak? Betul. Ini yang tadi disampaikan historisnya itu. Iya, satu generasi mungkin lupa kalau pernah ada tanggul jebol di situ. Iya, jadi masyarakat ini tuh banjir terbesar, kalau yang di pengungsian juga bilang begitu, banjir terbesar setelah sekian tahun. Apakah memang sudah ada upaya preventif sebelumnya atau memang karena curah hujannya yang terlalu tinggi? Iya, karena curah hujan itu jelas salah satu yang akhirnya menyebabkan terjadinya hal tersebut ya. Tapi sebetulnya upaya-upaya yang pencegahan sudah lama dilakukan. Jadi upaya penguatan tanggul dari BBWS, Kementerian PUPR itu sudah banyak dilakukan untuk penguatan tanggulnya. Tapi kalau kita bicara sedimentasinya, kok sepertinya belum banyak yang dilakukan. Karena apa? Banyak hal. Kalau kita bicara normalisasi, kita bicara ini untuk membuang tanah, normalisasinya saja itu perlu rembukan yang cukup dalam itu, dan membutuhkan lokasi tempat yang sangat luas sekali ya, karena volumenya besar sekali itu tidak mudah. Tapi itu sudah dirembukan Pak, sudah pernah dirembuk? Ya, artinya itu baru ya kadang dirembuk, terus pada saat sudah kering itu lupa lagi, kan biasa sih. Berarti harus ada alarm setidaknya seperti itulah, begitu. Ini harus ada, berarti dengan kejadian ini menjadi pelajaran yang paling berharga. Iya, betul. Kita mau bahas lagi terkait dengan banjir yang di Grobogan, banjir yang di Kudus. Sejeda pariwara berikut ini. Ya saudara, masih bersama kami dalam program Sapa Jateng dengan tema kita kali ini yaitu Jateng dikepung banjir. Dengan narasumber kita yaitu Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah, Pak Bergas. Tadi sudah disampaikan banjir yang di Demak. Ini kan di Kudus juga, di Grobogan juga, dan di Grobogan ini ada 2 titik tanggul yang jebol. Bisa dijelaskan Pak? Ya, jadi kalau Grobogan itu kan ada dari Sungai Tuntang yang awalnya dari Solo Tigo atau daerah Ungaran ya. Nah, itu juga jebol juga, itu mengarah ke nanti hilirnya juga di Demak juga sama, tapi yang daerah Demak yang bagian barat. Nah, kalau yang Sungai Lusi atau Sungai Wulan ini Demak yang bagian timur. Nah, berarti Demak kena barat dan timur? Iya, betul. Makanya Demak ini dilalui berapa sungai, banyak sekali itu sebetulnya. Dan ini menjadi ya hari ini atau di tahun ini Demak sangat luar biasa ini. Semangatnya, kemudian ya warganya harus semangat. Untungnya dari kejadian di awal di bulan Februari itu pos komando itu sudah terbentuk. Jadi sampai hari ini masih aktif ini. Yang kemarin sempat landai diaktifkan lagi, dinaikkan statusnya lagi. Yang dulunya mau masuk transisi ini dijadikan tanggap darurat lagi. Itu. Lah kemudian kalau yang bicara Kudus ini sebenarnya tadi yang Sungai Wulan tadi, kalau tidak jebol maka Kudus dan Jepara yang akan kebanjiran. Gitu. Kalau tidak jebol, Kudus dan Jepara yang kebanjiran. Karena apa? Di Kudus itu sudah ada sistem dari kalau misalnya Sungai Wulan tinggi, dia akan masuk di SWD 1 atau spillway drain 1.
Nah, spillway drain 1 ini bila sudah penuh, akan ada spillway drain SWD2. SWD2 itu yang nanti kena di Dorang. SWD1 itu kenanya di Kudus, daerah Setro Kalangan, daerah Banget, itu SWD1 tuh. Nah, ini semua ini kalau tidak jebol, maka 2 wilayah ini yang akan kebanjiran. Ternyata jebol. Jebol, yang sini kering. Langsung sekarang sudah lebih surut karena sudah jebol. Jebol di Demak yang kena lagi. Daerah Kudus dan Jepara, yang daerah Setro, daerah Banget, itu sudah mulai kering, termasuk Dorang. Kemarin ditinjau oleh beliaunya, Kepala BNPB beserta Pak PJ Gubernur, ya sudah mulai kering. Karena air yang mestinya limpas ke sana, masuk pindahnya ke situ. Banjir. Jadi kan Demak ini dapat sana dapat sini, tapi kok dapatnya dapat banjirnya gitu. Ya. Pasti kan dari pihak BPBD sendiri ada upaya evakuasi pasti ya Pak ya. Untuk posko tadi sudah disampaikan. Kemudian selain di Gerobokan ini, apakah ada antisipasi supaya tanggul tidak jebol lagi, melihat kondisi kalau dari BMKG kan sampai tanggal 20 Maret. Ya. Prediksinya demikian. Dari BPBD sendiri Pak? Ya, sejak kejadian di awal itu, apalagi sejak ada warning dari BMKG berkaitan perakiraan cuaca, itu cukup membantu lah, sangat, ya malah menurut bayangan saya malah sangat membantu. Bagaimana masyarakat siap-siap, mereka akan sadar, oh ini siap-siap nih, wilayahnya banjir, begitu. Maka itu menjadi penting. Nah, untuk itu maka dari Jawa Tengah, dari Pak Gubernur, PJ Gubernur mencoba ya istilahnya bagaimana nih antisipasinya. Salah satunya meminta dukungan kepada BNPB untuk dilakukan teknologi modifikasi cuaca. Dan itu memang cepat pada saat sebelum dari BBWS menginformasikan kepada kami, Pak Bergas, tolong itu teknologi modifikasi cuaca diminta bantuan. Ya, kita sudah bergerak dulu. Sudah kita komunikasi dulu dengan beliaunya. Sigap gitu ya? Iya, dari BNPB sudah menangkap ini harus langsung segera dilakukan. Maka segera dilakukan. Nah, itu bagian dari banda mengurangi jumlah air yang harus turun. Kalau nggak begitu, nggak selesai-selesai ini nanti banjirnya. Iya, betul, Karena tanggul ini bisa diselesaikan pada saat tinggi muka air itu sudah lebih rendah, atau lebih mudah peralatan berat yang diturunkan dari Kementerian PUPR atau BBWS yang melaksanakan di lapangan untuk action nih, untuk operasi di lapangan. Kalau selama masih tinggi, ditaruh kayak apa, kabur. Nah, ini harus turunkan dulu. Begitu. Kalau menurut perkiraan dari Pak Bergas sendiri, ini banjir yang di Demak dan di Gerobokan kira-kira berapa hari bisa sembuh? Kalau sudah dilakukan modifikasi cuaca nih Pak, kita bahasnya itu. Ya, tetap ya kalau ya semoga saja lebih cepat ya. Artinya kalau ini kan upaya yang dilakukan oleh BBWS itu kan rencananya kan 5 hari, harapannya sudah bisa tertutup. Syukur-syukur bisa lebih cepat ya. Lebih cepat saja bukan berarti itu sudah selesai, belum. Artinya nanti masih harus ada pembersihan, pengungsian masih tetap berada di lokasinya. Maka untuk itu kalau kita bicara pembersihan, ya kita sudah berjalan ya kemarin ya, alhamdulillah banyak dibantu berbagai pihak, termasuk TNI Polri, bagaimana pasukan TNI dengan peralatannya, bagaimana Polri dengan peralatannya, termasuk teman-teman relawan PMI dengan peralatannya. Hampir semua kita bawa ke Jawa Tengah, ke satu titik yang ada di Jawa Tengah, kita bawa ke satu titik ke beberapa daerah ini untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Gitu ya, itu bagian daripada kolaborasi. Alhamdulillah tidak sulit ya, tidak sulit, mereka langsung setelah ada pos komando langsung gitu tersistem ya, dengan bagus begitu. Oke, berarti ini kan masyarakat jadi ada di sana tuh masih ada was-was, jangan-jangan nanti kalau hujan seperti ini lagi, kita himbau supaya tidak terlalu was-was, jangan sampai terlalu paranoid gitu ya Pak ya. Takutnya nanti kalau terlalu was-was, terlalu paranoid malah tidak bagus juga. Jadi apa yang disampaikan oleh pejabat terkait, apa yang disampaikan oleh instansi terkait dengan penanganan upaya penanganan banjir ini supaya bisa menjadi perhatian bagi semua pihak. Ya. Setidaknya dari BPBD tadi sudah menyampaikan bahwa ada posko-posko di titik-titik banjir yang telah ditentukan ya Bapak ya. Berarti yang sakit pun sudah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Dan untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan tanggapan dari PJ Gubernur Jawa Tengah dan Kepala BNPB. Terkait dengan masalah banjir ini memang dalam 1 minggu terakhir ya, atau 10 hari terakhir, intensitas hujan ya bisa dikatakan ekstrim ya.
Jadi kemudian durasinya berkelanjutan sehingga yaitu apa namanya khususnya dari daerah pegunungan Kendeng ya. Kendeng di Blora, kemudian Grobogan ataupun Rembang, ini hujan cukup besar sehingga debitnya air ini terlalu besar gitu. Dan air sungai di sungai yang ada, makanya beberapa kejadian jebol lagi itu. Ini yang kedua, jebol yang pertama waktu yang 1 bulan yang lalu jebol di Grobogan, kemudian yang besar adalah kembali di Sungai Wulan Demak gitu. Nah ini langkah-langkah kita ya, terus kami selama ini kan sebenarnya kita juga terus mengawal dan menjaga tanggul tersebut gitu. BPWS dari PUPR, kemudian BPBD, kemudian TNI Polri terus mengawal. Tetapi ya itu kembali memang karena debit daripada hujan yang demikian ekstrim dan airnya memang udah dia tidak terkontrol gitu, sehingga ada beberapa jebol kembali gitu. Dan ini insya Allah ya tadi dari kita rapatkan dari BPBD, kemudian dari BMKG, langkah pertama yang sudah dilakukan tadi adalah TMC ya tadi ya, rekayasa cuaca sudah berjalan 3 hari, dan alhamdulillah hari ini tidak ada hujan. Ini bisa mengurangi gitu ya, banjir yang saat ini terjadi. Direncanakan sampai tanggal 20 operasi teknologi modifikasi ini dilaksanakan dan hasilnya sudah terlihat ya. Beberapa hari ini hujannya sudah relatif lebih kecil daripada hari-hari sebelumnya. Kemudian ini 9 kabupaten kota juga menetapkan status tanggap darurat. Tentu saja pemerintah pusat hadir ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Kita turun langsung memberikan bantuan kebutuhan dasar dari para penyintas bencana. Jadi kita sepakat tadi bahwa kebutuhan dasar para pengungsi ini betul-betul harus dipenuhi. Di samping juga peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh daerah untuk penanggulangan bencana seperti perahu karet, ada dapur umum, ya ada perahu politelin, dan semua kebutuhan-kebutuhan bencana di lapangan ini pun termasuk juga anggaran operasional untuk masa tanggap darurat. Kemudian setelah tanggap darurat nanti ada transisi darurat. Ya. Ini ada beberapa daerah yang harus merelokasi masyarakat terdampak karena daerahnya sudah tidak bisa lagi ditempati. Nah ini pemerintah juga akan membantu ya, untuk pembangunan bagi masyarakat yang terdampak. Ya, terima kasih saudara masih bersama kami dalam program Sapa Jateng dengan tema Jateng Dikepung Banjir. Pak Bergas tadi sudah disampaikan di segmen 1, segmen 2 bahwa Jawa Tengah ini memang sedang dikepung banjir. Ya. Namun upaya dan penanganan juga sudah gercep dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Yang mau saya tanyakan terkait dengan ini yang viral di media sosial terkait dengan Selat Muria. Ini bagaimana sih Pak? Ya. Ini ceritanya. Selat Muria itu kan bagian historis dari pembentukan daratan yang ada di saat ini ya. Ya. Ya, yang satu larinya ke sungai, ke Selat Muria itu kan ada yang sekarang Sungai Wulan yang sampai dengan Demak ini hilirnya, yang satu di Juwana itu kan mecah gitu dia. Nah, di zaman dulu oleh Belanda itu dibangunlah bendungan Wilalung. Bendungan Wilalung atau Waduk Wilalung. Itu ada 2 pintu ke arah Demak, Kudus, yang 9 pintu itu ke arah Pati Juwana. Ya, itu dibentuk tujuannya apa? Untuk membangun daratan yang ada. Jadi karena karakteristik aliran sungai yang ada di kita khususnya di daerah itu adalah coklat warnanya. Dia membawa sedimentasi. Maka dibukalah itu biar dia menjadi daratan di daerah Selat Muria ini menjadi daratan. Terjadilah daratan hari ini. Kan gitu. Yang ditempatin. Iya, yang sekarang ditempatin menjadi lahan pertanian yang bagus itu ya sekarang ya itu dulunya laut itu. Nah, ya dari kondisi seperti itu ya kita harus sadar bahwa kita berada di tempat yang dulunya sebetulnya laut itu. Nah itu dia, apalagi banjir seperti ini. Ini kan viral di media sosial. Takutnya yang di media sosial ini yang viral kan masyarakat yang
nangkepnya setengah-setengah, takutnya nanti beda persepsi. Ternyata tadi sudah disampaikan oleh Pak Bergas bahwa memang seperti itu, tapi dihimbau tidak perlu khawatir ya Bapak. Enggak, karena sudah jadi daratan. Kan sudah jadi daratan. Karena sudah jadi daratan dari lahan, pertamanya dari lahan pertanian, selanjutnya berkembangnya waktu menjadi lahan permukiman sekarang, malah banyak rumah sekarang. Banyak aktivitas juga di sana. Iya, makanya tinggi tanggul itu tinggi sekali, itu bisa di atas 4 meter tanggulnya, di atas atap rumah malah. Iya, ya betul. Di atas atap rumah tanggulnya tinggi sekali. Jadi kalau pas del gitu ya betul-betul di atas rumah itu airnya tinggi sekali, bisa di atas 4 meter itu. Mampul gitu ya Pak, kalau bahasa Jawa. Iya, makanya. Dan tadi kan kita udah bahas Demak memang yang paling parah karena kena limpasan barat dan timur. Untuk yang pengungsi, kondisi di pengungsian saat ini bagaimana nih dari? Ya, yang masih ada pantauan pengungsiannya itu sebetulnya di Demak dan Kudus itu masih. Kalau Demak luar biasa lah, apalagi ada Sungai Bugel yang jebol juga, itu yang akhirnya berimbas di kota Demak. Ya. Nah, kalau yang di Karanganyar itu karena dia sedikit memutus jalur transportasi Pantura utama ya, tapi bukan berarti terputus sama sekali, bukan. Tidak seperti 2013-2014. Kalau 2013-2014 itu 10 tahun yang lalu. iya, itu betul-betul putus itu. Betul-betul putus artinya tidak bisa melintas di Pantura. Kalau ini masih bisa melintas karena transportasi bisa dialihkan melalui lahan Mayong ke sebelah utara atau ke selatan melalui Godong Purwodadi atau Godong melalui Waduk Kelambu ke arah timur masih bisa. Dan itu mobil kecil pun masih bisa, truk juga masih bisa. Hanya saja khusus di Pantura Utama ini memang saat ini masih tersendat gitu. Agak tersendat. Sedangkan pengungsiannya yang Karanganyar terbagi, ada yang ke Gajah, ada yang di Gajah yang mbaknya udah sampai sana, ada yang di Kudus. Kudus ini kena dua-duanya. Mereka kena banjir, juga mereka menerima pengungsian dari Demak. Tapi nggak apa-apa, karena kebetulan wilayah di Kudus itu kan ada beberapa tempat yang bisa ditempatkan untuk sebagai tempat pengungsian ya. Ada mulai Balai Desa Jatiwetan, Getas Pejaten, kemudian gedung DPRD. Alhamdulillah itu diterima lah. Kemarin untuk Demak sendiri kita minta tolong pengampu yayasan di sana, yayasan JHK, sempat kami bel, Pak kami izin muka ini, akhirnya diterima dengan baik. Ada satu tempat memang di gedung JHK Jemaah Haji Kudus itu dijadikan tempat yang khusus untuk Demak, biar lebih terfokus gitu, dan itu pun kami juga tidak mengelola sendiri, artinya saya dibantu dengan Dinas Sosial Provinsi. Dinas Sosial Provinsi sudah dari awal sejak kejadian kita bergandengan terus, Dinas Kesehatan Provinsi juga untuk berkaitan dengan kesehatan mereka, dan manajemen kita hampir sama. Jadi kami dibantu BNPB dari pusatnya, kalau Dinsos dibantu dari Kemensos, kalau Dinkes dibantu dari Kemenkes, kemudian dukungan dari masing-masing kabupaten seprovinsi Jawa Tengah itu, kayak saya dibantu BBBD kabupaten kota yang tidak terdampak keroyokan ke satu titik. Begitu juga Dinsos, sama untuk ngelola pengungsian di Kudus dan Demak, itu melibatkan beberapa Dinsos kabupaten kota, semua dikoordinir sama Dinsos provinsi. Sengkuyung bareng. Iya, jadi nggak berat. Nggak berat, ya enteng-enteng aja, apalagi ditambah pasukan TNI Polri yang mengamankan, yang membantu secara tenaga, dibantu relawan, wah banyak sekali. Ini kan berarti luar biasa sekali untuk jumlah pengungsian, pastinya udah ribuan lah yang ini, yang di Demak maupun yang di Kudus ini. Kita berharap semoga banjir cepat surut, kemudian tidak ada lagi hujan boleh, tapi jangan dengan intensitas yang tinggi gitu kan. Apalagi sudah dilakukan modifikasi cuaca, semoga semuanya bisa reda, bisa surut dan warga bisa beraktivitas kembali normal. Demikian, semoga informasi ini bisa memberikan manfaat bagi pemirsa sekalian. Pak Bergas, mungkin ada yang disampaikan pada pemirsa sekalian? Ya, jadi kepada warga masyarakat Jawa Tengah khususnya, kita sadar, kita harus memahami bahwa kejadian bencana banjir dan longsor itu merupakan sebuah siklus. Maka harapan kami kepada warga masyarakat Jawa Tengah untuk selalu sadar dan berusaha untuk bagaimana menciptakan masyarakat yang tangguh, khususnya pemerintah kabupaten kota, melalui desa tangguh bencana atau melalui kecamatan tangguh bencana, untuk menjadikan keluarga yang tangguh bencana. Karena apa?
kita tidak tahu apa yang terjadi berkaitan dengan kebencanaan. Yang kita hadapi adalah alam yang tentunya kita tidak bisa semata-mata, oh kita pasti ini tidak, tapi yang kita bisa harus lakukan adalah bagaimana mengurangi resiko dari dampak itu. Semoga tetap semangat, tidak perlu khawatir. Kalau kita bersama-sama, insya Allah ini semua akan berjalan dengan baik. Terima kasih atas waktunya Pak Bergas. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat bagi pemirsa sekalian. Saya Farida Malia, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kompas TV, independen, terpercaya.